Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Raudio. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada episode kali ini, saya akan membawakan satu buah kiriman cerita dari subscriber radio. Ada seorang perempuan yang sedang berjuang demi keluarganya. Akan tetapi, sang perempuan tersebut malah masuk ke dalam lingkungan yang salah, di mana tempat sang perempuan itu berjuang adalah tempat di mana para iblis berkumpul. Dan di tempat tersebut banyak orang yang meninggal, menjadi korban tumbal pesugihan. Akan tetapi, sang perempuan tersebut selalu lolos dari maut. Siapakah perempuan itu? Seperti biasa, nama, tempat, dan tokoh sudah kami samarkan demi keamanan bersama. Dan cerita kali ini sudah lumayan lama. Tak perlu lama-lama lagi, mari kita simak Raudio. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Dewi. Dewi tinggal di kampung dengan kedua orang tuanya. Dewi adalah seorang gadis yang sangat baik hati. Ayahnya Dewi bisa dibilang beliau adalah salah satu orang terpandang di daerahnya. Kondisi perekonomian orang tua Dewi bisa dibilang serba berkecukupan. Dewi hanyalah anak tunggal. Ayahnya Dewi, beliau adalah seorang pebisnis, yang dimana di kampung tersebut ayahnya Dewi bisa menciptakan sebuah lapangan pekerjaan bagi para warga-warga di sekitarnya. Sejak dari Dewi kecil, Dewi bercita-cita ingin menjadi seorang bidan. Singkat cerita, berjalannya waktu, Dewi pun tamat dari SMA. Dewi pun mendaftarkan dirinya untuk bisa masuk di perguruan tinggi, yaitu di jurusan kebidanan, sesuai dengan impian Dewi sejak Dewi kecil. Berjalannya waktu, Dewi pun akhirnya mendaftar kuliah. Dengan diantar oleh kedua orang tuanya, Dewi pun diantar untuk mencari kos-kosan yang memang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat kuliahnya si Dewi. Singkat cerita, dapatlah satu buah kosan. Kita sebut saja pemilik dari kos-kosan itu, namanya adalah Pak Parjo. Kos-kosan tersebut bisa dibilang tergolong mewah. Fasilitasnya banyak, sudah tersedia tempat tidur, lemari, bahkan kamar mandi dalam, dan tempatnya juga bersih, tertib, nyaman, dan juga diberlakukannya jam malam. Itulah alasan orang tuanya Dewi mencarikan kos-kosan tersebut untuk putrinya. Pemilik kosan tersebut, Pak Parjo, beliau adalah seorang pensiunan. Nah, setiap 1 minggu sekali, Pak Parjo selalu rutin datang ke kos-kosannya. Pak Parjo selalu datang untuk mengecek, sekedar ngobrol dengan para penghuni kosan. Dan tak lupa, Pak Parjo juga selalu membagikan makanan ketika pada hari Jumat. Pak Parjo sendiri juga akrab kepada para penghuni kosan, termasuk si Dewi. Singkat cerita, 1 bulan, 2 bulan, bahkan hingga 3 bulan, Dewi sudah ngekos di tempat itu. Semuanya awalnya baik-baik saja, semuanya normal-normal saja. Hingga pada suatu hari, penghuni lama kosan tersebut, kita sebut saja namanya Retno. Pada suatu hari, Retno ditemukan dalam keadaan meninggal tanpa sebab. Kabar kematian Retno pun menjadi gempar di antara para penghuni kos dan juga warga sekitar. Awalnya tidak ada tanda-tanda yang aneh pada diri si Retno. Dan Retno sendiri memang tergolong tipikal orang yang pendiam dan juga tertutup. Nah, si Dewi memang tidak begitu akrab dengan si Retno. Walaupun kamarnya hanya selisih 3 kamar. Akan tetapi, selama 3 bulan Dewi menghuni di kosan tersebut, setiap berpapasan dengan Retno, setiap malam, tiap sedang santai beristirahat, jarang sekali terjadi tegur sapa di antara Dewi dan Retno. Alasannya, karena Retno memang tergolong orang yang sangat pendiam, sangat berbeda sekali dengan Dewi dan juga penghuni kos yang lainnya. Berjalannya waktu, kabar kematian Retno pun seakan meredup. Sudah tak ada lagi warga ataupun penghuni kosan memperbincangkan tentang kematian si Retno. Nah, pada suatu malam, sepulang Dewi dari kampus, Dewi pun menyempatkan diri untuk mengobrol sejenak dengan penjaga kosan. Kita sebut saja namanya Mbok Darmi. Assalamualaikum Mbok Darmi. Mbak Dewi, baru pulang toh Mbak? Iya Mbok, banyak tugas Mbok hari ini Mbok. Mbak Dewi udah maem? Udah Mbok, tadi sekalian
di jalan, Mbok, sebelum pulang. Dewi pikir nanti kalau udah sampai kosan, Mbok Darmi ndak masak, Mbok. Iya sih, Mbak. Si Mbok tadi cuma masak dari sore. Takutnya juga nggak kemakan. Kayak kemarin, banyak yang pulang malam dari kampus. Iya, Mbok. Nggak apa-apa ya, Mbok. Maaf hari ini Dewi nggak maem di kosan. Iya, ndak apa-apa, Mbak. Nah, setelah obrolan singkat itu, Dewi pun akhirnya bergegas menuju ke kamarnya untuk mandi dan juga beristirahat. Mbok Darmi sendiri, beliau adalah seorang yang sangat baik hati. Sama seperti Pak Parjo, si pemilik kosan. Walaupun hanya menjadi seorang penjaga kosan, akan tetapi Mbok Darmi juga di sini juga bersikap tegas. Mbok Darmi selalu mengingatkan dengan berlakunya jam malam kepada para penghuni kosan. Peran Mbok Darmi sendiri sangatlah penting di kosan milik Pak Parjo. Karena memang dari awal dibukanya kos-kosan tersebut, Pak Parjo mempercayakan sepenuhnya kos-kosan tersebut kepada Mbok Darmi. Mbok Darmi orangnya rajin, disiplin, dan juga tegas ketika mengingatkan kepada para penghuni kosan tentang diberlakukannya jam malam. Nah, karena Mbok Darmi sudah diberikan wewenang penuh dan bertanggung jawab kepada para penghuni kosan itu, para penghuni kos yang awal-awal mereka menghuni di kosan tersebut, ketika mereka pulang malam melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka sudah pasti Mbok Darmi sama sekali tidak akan membukakan pintu gerbang kepada penghuni kos tersebut. Singkat cerita, waktu pun terus berjalan, dan disinilah semenjak kematian Retno, teror pun mulai berdatangan. Pada suatu ketika, Dewi pulang malam dari kampus. Setelah selesai merapikan sepatu dan juga tasnya, Dewi pun bergegas mandi. Setelah Dewi keluar dari kamar mandi dan sudah merebahkan badannya di atas tempat tidur, tiba-tiba Dewi mendengar keran air di dalam kamar mandi tiba-tiba menyala sendiri. Apa tadi belum tak matiin yo keran air? Dewi pun akhirnya segera bangkit dan mengecek ke kamar mandi. Akan tetapi, ketika Dewi sudah sampai di dalam kamar mandi, aneh sekali. Keran air yang tadi sempat berbunyi, ternyata keran itu mati. Dan Dewi pun sudah yakin, jika setelah mandi, Dewi sudah pasti selalu menutup keran air sebelum meninggalkan kamar mandi. Tak hanya itu, pernah pada suatu malam, Dewi sedang mengerjakan tugas dari tempat kuliahnya. Tiba-tiba, lampu ruangan kamar Dewi tiba-tiba mati. Nyala, mati, nyala. Sampai beberapa kali. Awalnya, Dewi tidak pernah menggubris dengan keanehan-keanehan yang Dewi alami. Akan tetapi, ternyata tak hanya Dewi. Para penghuni kos yang lain juga mengalami hal yang sama. Dan semua teror yang dirasakan dan dialami oleh para penghuni kosan, semua itu terjadi setelah kematian si Retno. Pada suatu malam, tiba-tiba muncul suara dari kamarnya si Retno. Keran air berbunyi. Dan bahkan tak hanya itu, beberapa penghuni kosan yang memang tinggal di lantai atas sempat mendengar suara tangisan Retno. Awalnya mereka sama sekali tidak menggubris. Mereka pikir karena mereka lelah sepulang kuliah atau hanya pikiran mereka saja. Tapi lama-lama, dengan banyaknya para penghuni kosan yang saling curhat dan saling menceritakan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Dan tak hanya itu, kamar nomor 7, bekas kamarnya almarhumah Retno, semenjak kematiannya si Retno, kamar itu tak kunjung laku. Belum juga ada orang yang mau menghuni lagi di kamar tersebut. Entah karena apa. Dan para penghuni kos yang lama juga tak mau ketika mereka disuruh pindah untuk menghuni kamar bekasnya si Retno. Penghuni kos pun akhirnya percaya pasti ada yang tidak beres dengan kamar itu. Atau mungkin arwah Retno masih gentayangan di sekitar tempat kos itu. Pada suatu pagi, tepatnya di hari Minggu, di mana banyak penghuni kosan yang libur untuk kuliah, mereka pun berkumpul dan berbincang di tempat ruang tamu, yang dimana di tempat itu tersedia tempat duduk yang nyaman untuk para penghuni kosan dan juga tamu yang datang.
Dewi, maaf, bukannya gimana-gimana. Aku mau nanya Wi sama kamu Wi. Iya Mbak Ambar, gimana ya Mbak Ambar? Kita sebut saja namanya Mbak Ambar. Tetangga kamarnya si Dewi. Kamu pernah ngerasain hal yang aneh gak Wi? Yang aneh gimana Mbak Ambar? Semenjak Retno meninggal Wi, kamu pernah gak sih ngalamin hal yang aneh atau dengar suara-suara yang janggal gitu gak Wi? Mbak, aku kok gimana yo? Sebenarnya aku gak pernah gubris Mbak awalnya. Tapi kok hal-hal yang aneh itu malah semakin sering muncul Mbak. Pernah aku habis mandi, aku pulang malam Mbak dari kampus. Aku mandi. Setelah mandi aku sudah siap-siap tidur. Tiba-tiba keran kamar mandi kok nyala sendiri Mbak. Aku ngecek ke kamar mandi. Tapi ternyata keran itu gak nyala Mbak. Keran itu sudah tertutup. Aku juga memastikan Mbak. Aku juga diajarkan dari kecil, ketika aku selesai mandi jangan pernah meninggalkan kamar mandi dalam keadaan keran yang masih terbuka. Tapi karena saat itu aku benar-benar dengar Mbak. Aku memastikan ke kamar mandi Mbak. Tapi anehnya keran itu sudah tertutup Mbak. Pernah juga aku lagi nggarap tugas Mbak. Tiba-tiba lampu kamar mati. Aku nyalain, mati lagi Mbak. Dan yang terakhir, entah karena aku lelah atau gimana ya Mbak Ambar, kurang lebih 1 minggu yang lalu Mbak, aku pulang malam. Ketika aku mulai naik tangga dari bawah, aku mendengar kayak ada orang nangis Mbak. Aku mencoba untuk membuang rasa takutku Mbak. Tapi ketika aku sampai di depan kamarnya si Retno, suara itu malah semakin jelas terdengar Mbak. Aku buru-buru lari dan segera masuk dalam kamar Mbak. Sumpah Mbak Ambar, pada malam itu aku gak bisa tidur Mbak. Pikiranku kacau Mbak. Kalau Mbak Ambar sendiri, Mbak Ambar pernah ngalamin hal yang aneh gak Mbak? Justru itu Wi, kenapa Mbak Ambar bahas obrolan ini, ya Mbak juga ngalamin hal yang aneh. Ya hampir sama kayak kamu Wi. Suara orang mandi, suara orang nangis. Sekarang kan semester ini kan Mbak kuliahnya jadwalnya siang sampai malam. Setiap Mbak pulang, Mbak takut Wi. Mbak takut kalau harus naik lewat tangga, lewatin kamarnya si Retno. Mbak takut Wi. Iya ya Mbak, kok jadi aneh gini ya Mbak? Iya Wi, kemarin-kemarin pas ada penghuni baru ditunjukin kamarnya Retno, kok gak ada yang mau yo? Padahal kan mereka gak tahu kalau di situ pernah ada yang meninggal Wi. Bu Darmi juga gak menceritakan hal itu sama calon penghuni kosan yang baru. Malah aku yang disuruh pindah ke kamar itu. Ya aku gak mau lah Wi. Aku juga takut kok. Iya Mbak, aneh banget yo. Dewi kok ngerasa ada yang gak beres Mbak. Kamar yang di ujung itu Mbak, kamar bekasnya si Retno. Iya Wi, Mbak juga ngerasa ada yang gak beres. Tapi apapun itu, kita berdoa aja Wi. Semoga di antara kita gak ngalamin hal yang aneh-aneh lagi ya Wi. Iya Mbak, semoga saja ya Mbak. Nah, terbuka sudah rahasia dari para penghuni kosan yang lain. Gak hanya Dewi, gak hanya Mbak Ambar, tapi juga para penghuni kos yang lain. Ada apakah ini? Suatu hari, jam 7 pagi, Dewi sudah berangkat ke kampusnya. Karena memang pada hari itu Dewi ada praktek di tempat kuliahnya. Seharian penuh Dewi melakukan aktivitas di kampusnya. Hingga kurang lebih jam setengah 10 malam Dewi baru bisa pulang dari kampusnya. Nah, sesampainya Dewi di kosan, Dewi segera membersihkan badan. Dan tak lama kemudian Dewi pun segera merebahkan tubuhnya di atas tempat tidurnya. Belum lama Dewi memejamkan matanya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu di kamar kosnya Dewi.